Shalom, perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rotendao akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Markus Masentus Iga dari SD Gemit Oibela. Dan saya Yanton Favo dari UPTD SD Impres Tolama. Dan saya Mercedes Baitano dari UPTD SD Impres Aduoel. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Pak Yanton. Apa kabar hari ini? Ya, selamat siang Pak Iga. Kabarnya baik. Bagaimana kabar Pak Iga juga? Saya juga kabar baik Pak. Oke Pak, baik. Di sini saya selaku pengamat pada siang hari ini untuk mengamati proses coachingnya Bapak. Saya akan menyampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya ya Pak. Yeah. Nah, nanti rubrik ini merupakan salah satu acuan bagi saya penilaian dalam observasi. Saya harap dalam proses percakapan Bapak nanti sudah memiliki proses prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan kreatif dan memiliki potensi, dan tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi dalam kehadiran penuh untuk mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Tentunya dengan teknik rasa ya Pak. Iya. Dan saya harap dalam proses percakapan nanti Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya Pak. Yaitu tujuan, identifikasi masalah, dan tanggung jawab. Terus itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam pengamatan saya ya Pak. Ya. Mengerti ya Pak? Ya, paham Pak. Baik ya Pak, selanjutnya sebelum memulai coachingnya Bapak, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Pak. Boleh ya Pak? Boleh Pak. Oke baik Bapak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak terapkan dalam proses percakapan Bapak dengan coachingnya nanti? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya terapkan di sini Pak Iga ada 3, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian saya harus ada kehadiran penuh dengan teknik rasa. Oke baik Bapak, luar biasa ya. Dari 3 kompetensi ini kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coachingnya nanti Bapak? Ya. Jadi secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Pak Iga yaitu mendengarkan aktif. Supaya saya bisa menggali potensi atau potensi yang ada dalam si coachee, sehingga si coachee ini bisa menemukan solusi yang tepat dari masalah yang dihadapi. Oh iya, baik. Mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari si coachee ya Pak. Ya. Baik, pertanyaan akhir ini terkait dengan indikator ketercapaiannya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait dengan indikator tersebut Bapak yang ingin Bapak tunjukkan? Jadi baik Pak, jadi tolak ukur atau indikator ketercapaiannya nanti saya dalam kegiatan coaching nanti saya menerapkan dengan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coaching ini dapat menemukan solusi dari masalah yang ditemuinya. Oke ya, baik ya Pak. Ya, semoga dari indikator yang sudah Bapak katakan terkait dengan alur tirta ya Pak, untuk menyelesaikan ide atau solusi dari si coachee dan bisa digali secara maksimal ya Pak. Ya, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan Bapak nanti. Selanjutnya Bapak bisa melakukan percakapan dengan si coachee dan saya harap proses ini dapat berjalan dengan baik Pak. Ya, siap Pak. Oke baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iga. Ya baik, selamat siang Pak Rinus. Bagaimana kabar Rinus hari ini? Baik, selamat siang juga Pak Yanton, kabar saya baik. Ya, baik ya Pak Rinus. Baik. Hanya saya sedikit ada persoalan yang saya hadapi Pak.
Ya, kalau begitu mungkin ada yang bisa saya bantu, Pak. Ya, begini Pak Yanto. Kalau Bapak tidak ada kesibukan, kita bisa berbincang-bincang dan membantu saya dalam memecahkan solusi ini, Pak. Ya, saya tidak ada kesibukan, Pak. Jadi dengan senang hati mungkin saya bisa Pak menyampaikan apa yang Bapak Rinus rasakan. Ya. Mungkin kalau boleh tahu kira-kira seperti apa, Pak? Apa yang mungkin masalah yang dihadapi oleh Pak Rinus? Baik, begini Pak Yanto, kebetulan saya mengajar di kelas 5. Anak murid saya di kelas itu saya melihat bahwa mereka sering membuang sampah sembarangan, Pak. Membuang sampah sembarangan terutama di kolong-kolong meja. Terus ketika mereka habis snack atau makan makanan ringan, mereka selalu membuang sampah itu tidak beraturan, sehingga kelas kelihatan kotor, Pak. Oh, jadi arah pembicaraan kita hari ini yaitu tentang anak-anak yang membuang sampah sembarangan ya, Pak? Ya, benar, Pak. Iya, Pak. Jadi tujuan saya Pak ingin membantu saya untuk menemukan atau mencari solusi bagaimana saya dapat mengatasi anak-anak saya sehingga mereka bisa membuang sampah itu pada tempatnya. Karena ketika kalau kita membuang sampah sembarangan, Pak, maka kelihatan akan berserakan. Kita belajar juga tidak nyaman, kemudian kita akan terjangkit penyakit, Pak. Ya, jadi keinginan dari Pak Rinus itu yaitu kalau bisa anak-anak ini membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sembarangan tempat ya, Pak ya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu ya Pak Rinus, kira-kira alasan apa sehingga anak-anak itu membuang sampah di sembarangan tempat, Pak Rinus? Ya, Pak. Jadi menurut saya, padahal setiap harinya di sekolah kami di masing-masing kelas itu sudah ada tempat sampah di depan pintu kelas yang telah disediakan. Namun anak-anak saya itu mungkin mereka kurang kesadaran diri dalam menjaga kebersihan, Pak, sehingga mereka harus membuang sampah sembarangan, Pak. Ya, jadi Pak Rinus, jadi di sini masalahnya atau kendalanya karena anak-anak ini kurangnya kesadaran diri untuk membuang sampah. Ya. Jadi sehingga mereka membuang sampah pada sembarangan tempat ya. Ya. Mungkin selain kesadaran diri ini masih ada lagi yang mungkin hal-hal yang membuat anak ini membuang sampah di sembarangan tempat. Baik, jadi selain kurang kesadaran ini, Pak, masih terlihat enaknya mereka membuang sampah. Di situ memang ada beberapa anak yang sudah membuang sampah pada tempatnya, tetapi masih terlihat banyak anak yang mungkin belum paham atau belum mengerti tentang kesadaran membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan, Pak. Berarti belum ada kesadaran. Iya. Ya, kalau mungkin yang Pak Rinus amati ini tentang dampak dari sampah itu, kira-kira anak mereka tahu tidak tentang dampak dari sampah itu? Baik, Pak, jadi begini, dari segi kebersihan itu sudah pastinya bahwa ketika dilihat oleh orang kan tidak bagus, tidak dipandangnya kurang menyenangkan, karena di situ mengganggu kenyamanan orang lain. Itu kira-kira menurut saya, Pak. Iya, jadi memang Pak, jadi zaman anak-anak sekarang ini perlu harus lebih intens untuk lebih menyadarkan mereka terkait dengan kebersihan ya Pak ya. Yang ini terkait dengan kurangnya kesadaran, kemudian tidak tahu dampak penyebabnya. Nah, dari beberapa permasalahan tadi tentang kurangnya kesadaran diri, kemudian tidak memahami tentang dampak dari membuang sampah sembarangan tadi. Kira-kira menurut Pak, apa sih menurut pengalaman Bapak, kira-kira tentang pembuangan sampah sembarangan ini yang Pak terapkan itu yang seperti apa? Baik, Pak, jadi rencana saya di tengah pembelajaran
ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, tentunya saya juga harus menyediakan video-video pembelajaran yang menarik terkait dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar, supaya di situ mereka anak-anak ini dia bisa mengerti tentang bagaimana kebersihan kelas yang baik, lingkungan, bahkan mereka juga mampu mengetahui bagaimana akibat yang mereka rasakan kalau kelas itu kelihatannya kotor atau sampah-sampah berserakan ke sana sini. Karena itu terus saya juga menanyakan kembali mereka tentang bagaimana kesepakatan kelas yang telah kami sepakati bersama-sama tentang bagaimana menjaga kebersihan, Pak. Iya, ya. Berarti yang menurut pengalaman Pak itu Pak melakukannya dengan pemutaran video tentang sampah. Kemudian akibat dari membuang sampah sembarangan. Iya, Pak. Ya. Kenapa Pak tidak terapkan itu di anak-anak yang Pak hadapi saat ini? Baik, Pak. Jadi yang saya bisa lakukan itu supaya anak-anak itu bisa dapat menjaga kebersihan yang baik. Hanya yang kenapa kira-kira menurut Pak kenapa Pak tidak melakukan apa yang sudah menjadi pengalaman Bapak yang tadi itu untuk penanganan sampah ini, Bapak tidak terapkan di anak-anak yang Bapak hadapi saat ini, yang mungkin anak-anak yang membuang sampah sembarangan itu? Ya, Pak, karena saya secara pribadi saya juga merasa bingung. Karena memang saya sudah memanggil anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Ya, saya sudah memberikan pemahaman tentang bagaimana pentingnya kebersihan, tapi mungkin mereka terpengaruh dengan temannya lain atau seperti apa, atau mungkin di rumah mereka kurang jaga kebersihan atau seperti apa, sehingga itu yang membuat saya bingung untuk menerapkan hal yang baik itu. Ya. Jadi kalau seperti itu, yang seperti yang Pak sampaikan tadi berkaitan dengan pemutaran video, kemudian mungkin juga bisa menyampaikan kepada kepala sekolah terkait dengan pembuangan sampah sembarangan, kemudian hal-hal lain yang diterapkan. Ini mungkin bisakah itu menjadi sesuatu hal yang baik untuk Pak terapkan di sekolah? Ya Pak, jadi tentunya untuk melakukan hal yang baik tentang kebersihan, maka yang pertama adalah edukasi bahwa membuat kesepakatan sama-sama dengan anak-anak. Kemudian hal yang kedua, saya juga membangun komunikasi dengan guru-guru, dengan kepala sekolah, bahkan juga bersama dengan orang tua. Mungkin melakukan home visit atau perkunjungan ke rumah orang tua, dan mungkin menyadarkan tentang bagaimana kebersihan itu bukan saja di lingkungan sekolah, tapi bisa juga diterapkan di rumah, mungkin membantu orang tua membersihkan rumah dan lain sebagainya. Ya. Jadi hal-hal itu yang mungkin sangat luar biasa sekali yang ditemukan oleh Pak Rinus tadi dengan berbagai tindakan tadi. Ini juga saya terinspirasi dengan ide-ide yang disampaikan oleh Pak Rinus tadi. Nah, kalau berdasarkan ide-ide yang disampaikan oleh Pak Rinus tadi itu, kira-kira Pak Rinus butuh bantuan tidak untuk bisa mewujudkan apa yang telah Pak Rinus sampaikan tadi? Ya Bapak, jadi bantuan yang saya butuhkan tentunya ya kolaborasi itu pentingnya bersama dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, orang tua, kemudian guru piket. Dan pada akhirnya saya pikir kalau itu dilaksanakan dengan baik, maka saya pikir permasalahan itu bisa dapat diteratasi dengan baik, Pak. Ya. Nah, kalau begitu ya, kira-kira mulai kapan Pak Rinus melakukan hal tersebut? Baik Pak, jadi saya pikir tidak terlalu lama, karena kalau memang dibiarkan terlalu lama, ya pasti sampah-sampah itu akan kian menumpuk. Saya pikir ya sangat secepat mungkin ya Pak untuk saya harus menerapkan kebersihan ini kepada anak-anak. Ya, oke Pak. Jadi saya juga sangat penasaran sekali mungkin dengan ide-ide yang tadi Pak sampaikan itu. Saya ingin tahu tentang perkembangan anak nanti ke depannya. Jadi semoga mungkin 1 atau 2 minggu ke depan kalau ada waktu kita bisa berbincang-bincang lagi untuk bisa mencari tahu tentang perkembangan anak tentang membuang sampah itu ya Pak ya.
Ya, Baik, terima kasih Pak Renus. baik, terima Selamat kasih. Ya, selamat siang Pak Yanto. Oke, baik Pak, selamat siang. Saya sudah mengamati percakapan Bapak dengan si coachingnya tadi. Saya ingin menanyakan beberapa hal yang perlu saya tanyakan, boleh ya Pak? Boleh Pak. Baik, di sini apa yang sudah Bapak lakukan dan indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Bapak? Ya, jadi begini Pak, yang sudah saya terapkan dalam prinsip coaching tadi berupa kemitraan, kemudian proses komunikasi, dan saya memaksimalkan potensi coaching, kemudian juga kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya, jadi ya yang sudah Pak lakukan itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya Pak tadi. Jadi catatan saya itu memang Pak sudah menerapkan prinsip-prinsip kemitraan ketika ngobrol, merasa setara, di situ tidak ada perbedaan antara Bapak sebagai coach dan si coachee. Terus kemudian ada juga Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar dapat memaksimalkan potensi dari si coachee dan memberikan kompetensi inti sesuai dengan hasil dari praobservasi tadi ya Pak. Yang intinya tadi Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur tirta yang dimiliki, yaitu dengan tujuan identifikasi masalah dan tanggung jawab yang secara umum Pak sudah melakukan dengan baik Pak ya. Dan ini pertanyaan akhir Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching selanjutnya Pak? Ya, baik Pak, jadi pada coaching selanjutnya yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, karena apa yang sudah saya lakukan pada coaching tadi itu, si coaching ini merasa bahwa ada sedikit gangguan, sehingga saya merasa bahwa harus mungkin melakukan teknik stop ya, supaya untuk merileks kembali si coaching ini, sehingga si coaching bisa lebih rileks menemukan atau mengungkapkan apa yang menjadi halangan atau hambatan yang ditemui, sehingga si coaching bisa menemukan kembali solusi. Oke Bapak, jadi mungkin ini harapan Bapak terkait dengan apa yang Bapak katakan itu tentang kehadiran penuh, itu untuk bisa Bapak dapat memaksimalkan dalam kegiatan coaching tadi. Tentu dalam penyampaiannya dapat melalui alur tirta ya Pak. Ya. Oke, kalau itu baik, terima kasih Pak. Oke, Selamat selamat siang. siang.